Miris 8,4 juta warga Indonesia masih menganggur di tengah realisasi investasi tahun 2022 yang telah mencapai target. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tingginya angka pengangguran karena investasi saat ini lebih banyak menuju kapital intensif atau padat modal. Airlangga merinci perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang tenaga kerja. Modal yang dimaksud merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya. Meski demikian, ia menyebut masalah pengangguran bisa diatasi dengan investasi. Tahun ini, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar 1.400 triliun rupiah. Salah satu cara yang dapat ditempuh lewat aturan yang mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Hal ini dikatakan akan sangat membantu karena dalam aturan terdahulu untuk membentuk PT dibutuhkan modal minimal 50 juta rupiah. Namun lewat aturan baru, PT dapat dibuat dengan modal lebih yang lebih kecil. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran Indonesia tembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Atau dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2022 mencapai 5,86%. Hal ini menandakan dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang pengangguran. Siap-siap bagi Anda yang ingin membeli kendaraan jenis LCGC atau Low Cost Green Car. Sebab dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga kendaraan-kendaraan tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan akan ada kenaikan harga sebesar 5% bagi kendaraan jenis LCGC. Agus menyebut angka tersebut diambil dengan mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat. Sebagai catatan, harga mobil LCGC kini tidak semurah tahun sebelumnya. Kenaikan harga disebabkan adanya perubahan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dari yang sebelumnya 1% menjadi 2%. Kebijakan ini sudah dimulai pemerintah sejak Juli tahun lalu. Sejak saat itu, harga mobil yang masuk ke dalam golongan mobil murah atau LCGC terus naik dengan nilai bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong agar harga beras yang kian mendidih dapat kembali stabil. Salah satunya dengan meningkatkan harga beli beras dan gabah jelang panen raya berkisar 8 hingga 9%. Adapun harga batas bawah atau floor price pembelian gabah atau beras mengacu kepada Permendag nomor 24 tahun 2020. Peraturan tersebut menyebut gabah kering panen GKP tingkat petani berada di Rp4.200 per kilogram, sementara GKP tingkat penggilingan Rp4.250 per kilogram, dan gabah kering giling GKG tingkat penggilingan Rp5.250 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras medium di gudang Perum Bulog Rp8.300 per kilogram. Namun lewat hasil rakor maka seluruh harga tersebut mengalami kenaikan hingga 9%. Kesepakatan harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi penggilingan padi skala kecil dan mempersiapkan Perum Bulog sebagai penyerap beras dan gabah pada panen raya. Selling price atau harga pembelian atas yang berhasil disepakati sangat penting dan krusial dalam persiapan menghadapi panen raya. Pasalnya, selling price tersebut akan menjadi batas atas harga pembelian gabah atau beras bagi para penggilingan padi, sehingga baik penggilingan padi besar ataupun kecil memiliki plafon harga yang sama. Harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil CPO di Bursa Malaysia Exchange terpantau naik. Kenaikan ini melanjutkan rally 4 hari beruntun CPO sejak pekan lalu. Meski pada Selasa pukul 3 sore harga CPO berada sedikit melemah di Rp4.162 Malaysia per ton, namun sesi awal perdagangan Selasa sempat menguat 0,62% ke Rp4.193 Malaysia per ton. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 3 Januari 2023. Dalam sepekan, harga CPO melesat 6,88% secara point to point atau PTP. Sementara dalam sebulan CPO sudah menanjak hampir 10%. Kenaikan harga CPO menjadi posisi tertinggi dalam 7 pekan terakhir. Hal ini ditopang oleh minyak saingannya yakni minyak nabati yang juga mengalami kenaikan. Untuk diketahui, harga CPO bersaing dengan harga minyak nabati lain dan minyak mentah dunia, sehingga hal ini bisa menjadi sesuatu yang saling mempengaruhi.
Ekonomi Rusia susut hingga minus 2,1% pada tahun 2022. Penurunan terjadi akibat rentetan sanksi Barat atas invasi Moskow di Ukraina. Menurut data Badan Statistik Pemerintah Rusia, Rosstat, angka tersebut sedikit di atas perkiraan Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, yaitu kontraksi 2,9%. Selain itu, Bank Sentral Rusia juga memproyeksikan angka yang lebih tajam lagi, yakni kontraksi hingga 3%. Data Moneter Internasional atau IMF mengatakan kondisi ekonomi Rusia masih akan tertekan hingga akhir Januari. Pihaknya memperkirakan kontraksi masih terjadi 2,2%, jauh lebih baik dari penurunan 3,4% seperti yang diperkirakan sebelumnya. Meski begitu, lembaga ini memperkirakan Rusia akan mencetak pertumbuhan yang sedikit positif pada 2023.